Hey gengs, ketemu lagi bersama Emi Akira. Di video kali ini Emi bakal merecap anime Sakamoto Days episode 6 yang penuh aksi dan kejutan. Jadi buat kalian yang udah ngikutin anime ini, siap-siap ya, karena kita bakal bahas semua kejadian serunya secara detail. Di episode kali ini, yaitu episode 6, kita bakal ketemu dengan seorang pembunuh bayaran baru yang bernama Heisuke Mashimo, yang mempunyai peliharaan burung yang bernama Pisuke. Dia sedang duduk di atap sambil mengeluh soal penghasilannya yang minim. Tapi tenang, dia mempunyai rencana. Dia berharap hidupnya bakal berubah setelah membunuh Sakamoto sebagai target utamanya. Sementara itu di toko milik Taro, Shin dan Lu sedang sibuk membersihkan kekacauan. Mereka mulai frustasi karena toko ini terus berantakan akibat serangan dari para pembunuh bayaran yang ingin menghabisi Taro. Lalu Shin pun menemukan brosur yang aneh, yaitu turnamen paintball yang hadiahnya cukup besar. Ia pun mempunyai ide gila ikut turnamen ini dan pakai uangnya buat memperbaiki toko. Saat mereka masih membahas rencana itu, tiba-tiba Heisuke masuk ke toko. Dia menuntut agar Shin dan Lu membawanya ke Taro. Tapi masalahnya dia tidak tahu kalau Taro yang dia cari adalah seorang yang sedang berdiri di depannya. Dengan wajah santai, Taro bilang bahwa targetnya tidak ada di sini. Anehnya Heisuke langsung percaya begitu saja. Tapi yang benar-benar mengejutkannya lagi, Heisuke alih-alih menyerang malah dia menangis dan meminta makanan karena kelaparan. Shin dan Lu tidak menggubrisnya lah. Jadi Heisuke pun pergi dengan perut kosong. Tapi beberapa saat kemudian Lu melihat Heisuke masih berdiri di depan toko. Karena kasihan, akhirnya Lu memberinya beberapa bakpao. Heisuke pun kembali ke tendanya di atas atap. Dia masih bergumul dengan pikirannya, apakah dia bisa sukses sebagai pembunuh bayaran atau tidak. Tiba-tiba angin menebarkan brosur turnamen paintball ke arahnya. Lihat itu, Heisuke merasa ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan dirinya. Hari turnamen pun tiba. Shin, Taro, dan Lu datang ke lokasi. Tapi ternyata Lu tidak ingin ikut bermain dan lebih memilih menyemangati timnya dari pinggir lapangan. Saat mereka pun bersiap, mereka bertemu kembali dengan Heisuke yang ingin mengikuti turnamen. Masalahnya Heisuke tidak punya tim. Salah satu panitia turnamen mengatakan bahwa dia harus bergabung dengan tim lain untuk bisa berpartisipasi. Tanpa pikir panjang, Shin dan Taro pun mengajaknya bergabung. Saat pertandingan dimulai, tim Taro langsung menunjukkan keunggulan mereka dengan menyingkirkan banyak lawan sejak awal. Mereka kemudian menyusun strategi agar bisa bertahan sampai akhir. Heisuke pun memutuskan untuk mengambil posisi strategis di tempat lain. Tapi di saat yang sama, tanpa sadar, Lu memanggil nama lengkap Taro dengan lantang. Itu membuat Heisuke terkejut dan akhirnya menyadari sesuatu. Dia buru-buru mengeluarkan foto targetnya dan membandingkannya dengan Taro yang ada di depannya. Awalnya Heisuke ragu. Dia mentap foto itu berulang kali. Apakah benar pria gemuk ini di depannya adalah Taro Sakamoto yang dulu langsing? Lu berusaha meyakinkan bahwa Taro yang sekarang memang sama dengan pria di dalam foto. Tapi Shin dengan cepat berusaha menipu Heisuke dengan mengatakan bahwa Lu hanya bercanda. Namun Heisuke tidak bisa dibodohi. Dia langsung mengarahkan senjatanya ke Taro. Taro dan Shin pun refleks mengangkat senjata mereka dan situasi pun menjadi tegang. Sebelum mereka bertindak lebih jauh, tiba-tiba tim lawan menyerang. Mereka dipaksa berpencar untuk menghindari tembakan. Di tengah kekacauan, Heisuke mendapat senjata asli dari Pisuke dan langsung menembak ke arah Taro. Peluru pun berhasil mengenai tangan Taro, tapi untungnya tidak terlalu parah. Setelah itu Heisuke dan Pisuke pun langsung melarikan diri.
Setelah melarikan diri, Heisuke bersembunyi sambil berbicara dengan Pisuke. Burungnya itu mencoba meyakinkan bahwa Taro dan timnya sudah memperlakukan mereka dengan baik. Tapi Heisuke tetap bersikeras bahwa ia harus menyelesaikan misinya. Tiba-tiba kita dibawa kilas balik ke masa lalu Heisuke. Diceritakan bahwa sejak kecil ia memiliki bakat sebagai sniper, namun saat dia bergabung dengan sebuah agensi pembunuh bayaran, dia diremehkan dan tidak dianggap berbakat. Atasannya bahkan menyuruhnya untuk mengundurkan diri, mengatakan bahwa ia tidak mempunyai masa depan di dunia ini. Heisuke pun dipecat. Saat sedang berjalan di gang sempit bersama Pisuke, ia menemukan selebaran yang menawarkan hadiah besar untuk membunuh Taro Sakamoto. Ia pun berpikir ini kesempatan gue banget buat membuktikan diri. Dan Shin pun kembali ke masa sekarang. Shin tiba-tiba menyadari sesuatu. Mikrofon Heisuke masih menyala. Dengan cepat dia berteriak di mic, membuat Heisuke terkejut dan tanpa sengaja mengungkapkan posisinya. Shin pun segera memberi Taro lokasi Heisuke. Taro pun melempar batu kecil ke arah senjata Heisuke dan menghancurkannya. Tak punya pilihan lain, Heisuke pun akhirnya menyerah. Turnamen pun berakhir dan tim Taro dinobatkan sebagai pemenang. Setelah perayaan kemenangan, mereka bertemu kembali dengan Heisuke yang sedang menangis karena merasa gagal sebagai sniper. Namun Taro justru memuji bakat menembak Heisuke. Sebagai hadiah, Shin memberinya 50 yen, tapi Heisuke terkejut karena jumlahnya terlalu kecil. Shin lalu menjelaskan bahwa akibat serangan Heisuke, setengah kota pun hancur. Beberapa waktu kemudian, Aoi, istri Taro, mengucapkan selamat kepada mereka. Uang hadiah digunakan untuk memperbaiki kota. Episode pun berakhir dengan kilas balik saat Taro pertama kali bertemu dengan Aoi dan Taro memperingatkan Shin untuk tidak pernah membaca pikiran Aoi lagi. Dan itu dia gengs pembahasan video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya. And bye bye. Bye bye bye.